Patah nisannya patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademik yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pagi itu, suasana begitu cerah, sehingga membuat pikiran terbang melayang dan tak tentu arah. Keluar menatap sang surya yang sudah mulai merah merona. Semakin terang, pikiran ini, semakin menentukan kemana arah yang akan diarah. Daripada kebanyakan cerita yang ngelantur dan tak tentu arah. Akhirnya, mata hati dan pikiran menunjukkan ke suatu tempat yang akan kita arah. Kali ini belusukan bertandang ke Dukuh Kerajaan, Desa Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Lebih tepatnya, masih di seputaran jalur Pantura. Di sisi sebelah kiri jalan penghubung Semarang ke Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Saya pribadi penasaran dengan situs makam kasepuhan yang berada di wilayah tersebut. Jika melihat dari tulisan yang terpahat di pintu gapura bertuliskan, Punden Mbah Maesan Sela. Sebab dari tulisan itulah, dengan rasa penasaran kita menuju ke sana, untuk memastikan objek yang dimaksud. Dugaan saya pribadi mengacu pada sebuah bangunan reruntuhan candi. Karena kebanyakan, kalimat tersebut dituliskan dan sering dipergunakan untuk memberi nama sebuah jejak Hindu klasik yang dipundenkan, bahkan dijadikan pemakaman. Karena, contohnya banyak sekali di wilayah-wilayah tertentu seperti di Jawa Timuran, dan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang. Dari sebuah tempat, yang terdapat reruntuhan bangunan candi, diubah menjadi pemakaman yang menggunakan nama-nama ulama dan raja, para pangeran, dan tokoh-tokoh dari kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Maka dari itu, semakin semangat belusukan kali ini, rasa ingin mengetahui objek tersebut seakin besar. Jujur saja, saya pribadi mengharapkan, objek yang akan kita datangi kali ini terdapat reruntuhan bangunan candi. Kenapa demikian? Karena, di wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, sangat minim sekali temuan-temuan jejak peradaban Hindu klasik kala itu. Sesampainya di lokasi, dugaan tersebut tidak pas dan tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Akan tetapi, dari harapan yang tidak tersampaikan itu, malah memberi pelajaran baru untuk saya pribadi. Menambah wawasan yang luas, untuk mengenal kearifan lokal Nusantara. Assalamualaikum, Bay. Dalam? Plus saking Semarang, Mbah. Oh, Semarang. Nggih. Badhe nderek ziarah. Oh, iya to. Nggih. Nggih. Mlebet boten napa-napa nggih, Mbah nggih. Ora apa-apa. Oh, nggih. Ora gaya kok. Heh? Nah, dhisik kae gaya, tidak gaya alim. Oh, nggih. Alim. Kalih sinten, Mbah? Panjenengan asmane? Asma Kasri. Mbah Kasri. Oh, Mbah Kasri. Mbak Semarang sapa kowe? Kowe iki ya turu kono. Sinten? Semarang sinten? Mbok wong tua sapa wong? Oh. Nana ari mupeng-mupeng wis wae. Nggih. Jadi iki mesti aso mupeng-mupeng ya. Nggih. Wong itu ya. Mau apa? Moga to sampe nang ngisar ngono kok. Nek ceritane pripun iki, Mbah? Mbah niki ceritane pripun iki? Ora ngerti ceritanya. Mboten ngertos nggih. Aku kerjanya aku nanding kono ya. Oh. Saiki Ndak nggih enten malih, Mbah, makam sing ngeten iki, sanese niki? Mboten enten nggih. ana. Nak omahe ana anu ora markom nih anu. Napa niku?
apa Mbah Mendung, Pundi niku? tengah kampung tengah. Tebih nggih. Aduh, ini ya ana Sumatera Punjul. Sekilo punjul to. Nah, itu. Sudah tua ini nak anu ya. Kota kali. Oh, lewati sini. Kita masuk. Kalau Solo aja. Cuma sing kenal ya mah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Ageng Gotro Singo Maisan Selo. Yang satu Simbah Nyai Suweng. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di komplek makam. Tapi di sini bukan disebut makam ya, melainkan punden. Punden, tapi di sini punden tersebut memiliki nama dengan sebutan Ki Ageng Gotro Singo atau Maisan Selo. Maisan itu nisan, Selo itu batu. Coba nanti kita lihat setelah kita tawasul dulu ya. Kita tawasul dulu kepada beliau. Nanti kita tawasul, baru kita akan membaca tipologi nisannya. Putih Mas, nganu Pak Asari, Pak nganu mana Pak Marzuki? Pak Demak Pak, Demak Cirebon tapi ini Cirebon ini. Ulama besar beliaunya ini Pak. Iya ini loh dari pahatannya ini Demak ini. Keren. Ini beliau orang Cirebon ini, tapi mengabdikan Demak ini. Bisa juga. Cuma di sana sini aku tugel. Oh iya ini, nah ini aku patah. Ini kebalik Mas Angel ya. Ini kudune madhepe ngeten. Iki lho, pahatane Cirebon niki, ciri khasnya niki. Ciri khas Demak. Niki pun mulai akhir sih, tapi mulai akhir Demak, hampir ke Pajang, hampir masa peralihan niki. Tapi niki Demak niki, tasin Demak niki. Makam ulama gede niki. Ada Purnama Sidini soalnya. Enten nganu nih. Enten ciri kasih nopo? Cirebon niki, terus niki bahatan Cirebon niki model niki buatan niki bulan Purnama Sidi. Purnama Sidi itu melambangkan kesempurnaan. Jadi purnama itu cahaya dengan sempurnanya. Beliau selain pejabat, beliau juga ulama besar ini.
Mas. Jika kita lihat pahatan Nissan ini ada yang beda dengan pahatan Nissan yang berpasangan. Di sini cenderung tadi sabuknya itu ada rongganya. Di sini ada tongkolan kecil atau apa ya istilahnya lesnya ini tadi timbul, terus ada rongganya baru ketemu sama pinggang. Nah ini beda, ini beda, ini sama yang Nissan satunya beda. Kalau ini yang tadi yang ada Purnama CD-nya itu Nissan Mbah Kakung. Kalau yang ini yang Nissan Mbah Putri ini. Dan Nissan Mbah Kakung yang satunya ada di sini. Yang ini, nah ini ada apa ini? Nah ini Nissan Mbah Kakung yang satu ini. Terus ini pasangannya yang ini Nissan ini pasangannya di sini. Nah ini. Ini punya Mbah Putri yang ini. Saling silang. Yang ini punya Mbah Kakung justru. Ini. Beliau ulama besar. Ulama besar beliau. Dan kehidupan beliau masa peralihan. Dan beliau yang dimakamkan di sini tokoh dari Cirebon. Dan ingat, makam ini berada di sisi utara jalur Pantura yang menghubungkan Kabupaten Grobogan ke Kabupaten Semarang atau Semarang Kota. Dan di sini di Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu Wetan, Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punden Mbah Nissan Sela, ternyata memang komplek pemakaman yang sangat tua sekali, menurut kajian saya. Nissan Selo adalah sebuah komplek pemakaman sepuh, yang di dalamnya terdapat sebuah bangunan mirip dengan musola atau langgar kecil. Dan di dalam bangunan tersebut terdapat dua pusara tokoh penting di masanya. Nah, di sini saya akan mencoba mengartikan nama Nissan Sela. Nissan memiliki arti kijing, atau dalam bahasa Jawa bermakna patokan. Nissan merupakan sebuah prasasti yang difungsikan untuk penanda, bahwa lokasi tersebut adalah tempat pemakaman. Sedangkan Sela, berasal dari bahasa Jawa yang mengandung makna batu. Jadi, Maesan Sela memiliki arti maesan dari batu, atau kijing dari batu, atau patokan watu. Terdapat dua pusara tokoh penting di masanya. Jika saya pribadi membaca tipologi Nissan, kedua tokoh tersebut memiliki langgam Demak masa peralihan. Artinya masa peralihan itu adalah akhir Demak awal Pajang. Nissan tersebut terpahat masih mengikuti pepundennya dengan berbagai imbuhan pahatan baru yang terdapat pada bagian bahu. Kalau pahatan mustaka masih tetap pada pendiriannya, papak, tumpul atau tidak lancip. Kaki Nissan dan pinggang masih dengan pahatan mengikuti nisan-nisan pepundennya. Transformasi ini disebut dengan nunggak semi.
warhamhum wa'afihim wa'afahum Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihha wa'afahha Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selain pahatan nunggak semi, ternyata nisan ini menyimpan sebuah pahatan artistik yang menyimpulkan identitas tokoh yang dimakamkan. Bahwa, penyampaian dari pahatan nisan ini memberitahukan, tokoh yang dimakamkan berasal dari Cirebon. Kenapa demikian? Pahatan ornamen, memberitahukan ciri khas nuansa Cirebonan, yang terdapat pada bagian penampang tengah. Selain itu, pahatan ornamen tersebut juga terdapat pada bagian sisi tubuh nisan, di samping kanan dan di samping kiri tubuh. Berbentuk tumpal segitiga dengan posisi terbalik atau menghadap ke bawah. Pahatan ini sudah menjadi ciri khas langgam Cirebonan. Apalagi pahatan tumpal diukir dan menusuk purnama sidi, bentuk bulan sempurna. Memberikan keterangan bahwa, yang dimakamkan merupakan seorang tokoh atau pejabat yang dekat dengan kerajaan. Dan tokoh tersebut menyandang gelar dan memiliki sanad keilmuan yang setingkat dengan ulama-ulama besar di masa itu. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Padahal Demak merupakan wilayah Jawa Tengah, sedangkan Cirebon masuk wilayah Jawa Barat, kenapa tokoh tersebut dimakamkan di jalur Pantura yang notabene, wilayah ini dekat dengan kerajaan Demak? Jawabannya seperti ini, mungkin benar, beliau yang dimakamkan tokoh dari Cirebon wilayah Jawa Barat. Tidak ada salahnya, ketika tokoh dari Cirebon mengabdikan dirinya ke kerajaan Demak. Soal jabatan dan gelar yang diberikan dari Sultan Demak kepada tokoh tersebut, tidak mudah dan tidak segampang yang difikirkan, ketika tokoh dari Cirebon ingin mengabdikan dirinya menjadi punggawa pemerintahan kerajaan Demak. Ada tahapannya, tahapan itu dinilai dari bibit, bebeit dan bobotnya, termasuk katura anggan. Bukan hanya burung berkuku atau perkutut saja yang memiliki katuranggan, manusia juga punya. Nah, ketika penilaian itu memenuhi syarat, barulah tokoh tersebut diberi amanah atau surat perintah dari sang sultannya. Berarti, tokoh yang dimakamkan, berasal dari Cirebon ya? Jelas banget kalau itu, kan sudah ada identitas yang melekat pada batu nisannya. Kondisi nisan dari makam keduanya, hanya satu yang dapat dibaca tipologinya. Sedangkan nisan di antaranya patah pada bagian tubuh, tepat di atas pinggang nisan. Nisan dari Ki Ageng Gondro Singo patah satu, nisan yang bertempat di bagian kepala. Sedangkan untuk nisan Nyai Ageng Suweng patah secara keseluruhan. Jika kita amati secara detail, nisan di antara keduanya tertukar satu. Di mana nisan Ki Ageng Gondro Singo, yang satu ditempatkan pada pusara Nyai Ageng Suweng, tepat berada pada bagian kaki. Sebaliknya, satu nisan Nyai Ageng Suweng diletakkan pada pusara Ki Ageng Gondro Singo, tepat berada pada bagian kepala. Nah, siapakah sebenarnya, atau siapakah detailnya Ki Ageng Gondro Singo tersebut? Ki Ageng Gondro Singo merupakan tokoh dari Cirebon, yang mengabdikan dirinya ke kerajaan Demak. Dan beliau dinobatkan sebagai pejabat dari pemerintahan kerajaan Demak untuk memimpin suatu wilayah.